2016, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan semester 7. Jadi di sini saya akan menayangkan video mengenai edukasi pengetahuan tentang komplikasi kronik pada diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya pasti udah mengenal saya. Kemarin saya kan udah kesini untuk kontrak waktu pertemuan pada pagi hari ini. Jadi di sini tujuan saya untuk menjelaskan komplikasi kronis atau komplikasi menahun yang ada pada penderita DM. Sebelumnya kan Ibu udah terkena DM selama 5 tahunan kan. Nah, jadi ini sangat beresiko jika terkena komplikasi menahun atau penyakit penyerta lainnya. Nah, sebelum saya mulai, waktunya nanti kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu dan Mbak bersedia? Iya, bersedia. Baik, bisa saya mulai aja ya Mbak? Baik, sebelum saya mulai penyuluhan, saya akan melakukan pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Ibu dan Mbak mengenai komplikasi kronik diabetes mellitus ini. Baik, sudah selesai? Selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya udah pernah dengar belum kalau DM ini tuh bisa menyebabkan penyakit lainnya yang jangka waktunya itu lama gitu? Belum. Taunya cuma hanya DM ya, DM aja saja. Oke. Nah, DM itu sebenarnya bisa ada penyakit penyerta atau komplikasinya jika DM itu udah apalagi jika terkena DM, penderita udah terkena DM selama kurang lebih 5-15 tahun, itu akan meningkat prevalensinya jika bisa terkena komplikasi kronisnya jika DM-nya itu tidak terkontrol. Saya jelasin aja untuk apa itu komplikasi kronis atau komplikasi menahun pada penderita DM. Komplikasi ini yaitu komplikasi dengan waktu lama atau komplikasi menahun yang meliputi komplikasi makroangiopati dan mikro. Nah, untuk makroangiopati itu apa aja sih? Nah, komplikasi makroangiopati ini sendiri merupakan lesi spesifik diabetes yang menyerang arteriola, yang menyerang ada yang mata, ada yang ginjal, terus ada bisa ke saraf dan juga otot-otot serta kulit lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya makroangiopati sendiri tadi kan ada yang terkena bisa ke mata. Nah, pada mata sendiri itu dinamakan diabetik retinopati. Nah, diabetik retinopati sendiri merupakan salah satu bentuk komplikasi diabetes mellitus yang dimana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina atau mata. Nah, ini biasanya karena bisa juga karena obesitas, apalagi pada penderita diabetes yang obesitas itu bisa terjadi penumpukan lemak pada mata. Nah, itu bisa menyebabkan faktor risiko terjadinya diabetik retinopati ini sendiri. Nah, untuk tanda dan gejalanya retinopati diabetik itu ada yang pertama ada bintik gelap terapung dalam penglihatan. Jadi penglihatannya itu kayak ada bintik-bintik hitam gitu. Terus ada lagi penglihatannya kabur. Terus penglihatan tidak stabil ya, seperti yang kabur gitu. Terus untuk yang selanjutnya ada penglihatan terlihat ada jejas gitu saat melihat ada bayangan. Terus ada lagi penglihatan gelap, jadi bisa sampai nggak kelihatan sama sekali gitu tanda gejalanya. Terus dan yang terakhir penglihatan ada terkadang gelap tapi terkadang nanti bisa kelihatan. Terus dan bahkan sampai kehilangan penglihatan, benar-benar nggak bisa menyebabkan kebutaan gitu, bisa tiba-tiba nggak melihat apa-apa. Nah, selanjutnya ada
komplikasi nefropati diabetik. Nah, untuk komplikasi nefropati ini sendiri yaitu kerusakan pada ginjal akibat komplikasi diabetes mellitus yang muncul sebagai komplikasi akibat diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Nah, ini biasanya ya seperti penyakit. Jadi diabetes, jika udah diabetes bisa juga bisa penyertanya dengan penyakit ginjal. Nah, ini tanda gejalanya nefropati sendiri ini ada yang pertama, awal-awalnya itu bisa tidak adanya nafsu makan, terus penurunan berat badan secara tiba-tiba, terus sulit berpikir jernih, terus pembengkakan di sekitar mata, lalu kulit yang kering dan gatal, kram otot, terus gangguan tidur, pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, ada rasa mual dan muntah, dan sering buang air kecil, seperti itu. Selanjutnya lagi ada komplikasinya untuk neuropati diabetik. Nah, neuropati diabetik ini mungkin di kalangan masyarakat bisa disebutnya dengan itu yang luka itu biasanya DM basah atau kering gitu ya. Yang basah itu kan yang ada luka itu. Nah, neuropati ini sendiri lebih jelasnya yaitu kerusakan saraf perifer simetris ditandai oleh kelainan sensorik, motorik dan autonom yang mengenai ekstremitas bagian distal. Nah, tanda gejalanya ini yaitu awalnya tuh kesemutan, lalu kebas, lalu juga seperti nyeri terbakar dan nyeri seperti tertusuk. Nah, ini neuropati ini jika awalnya seperti ini, nah nanti lama-kelamaan jika untuk kita terluka pada area kaki ataupun anggota tubuh kita, terutama kaki itu jika terluka bisa penyembuhannya untuk penyakit untuk penderita DM itu kan lama ya, nanti keringnya tuh lama gitu. Nah, itu salah satunya. Dan untuk makroangiopati yang terakhir ada kardiomiopati. Nah, kardiomiopati sendiri ini yaitu gangguan otot jantung yang menyebabkan jantung tidak bisa lagi berkontraksi secara memadai. Ada banyak penyebabnya, salah satunya jantung koroner. Nah, jadi ini bisa lebih ke sakit jantung gitu, nambah penyerta lainnya bisa menderita gagal jantung gitu. Lalu untuk tanda gejalanya sendiri untuk kardiomiopati, yang pertama ada nyeri dada yang berlangsung lama menjalar ke bahu kiri, lalu lengan kanan dan rahang. Terus ada nyeri dada tidak ada hubungannya dengan aktivitas fisik dan bila tidak diobati berlangsung dalam beberapa jam. Jadi tiba-tiba kita nggak olahraga tapi tiba-tiba ada nyeri gitu di dada. Terus ada lagi mengeluh sesak nafas. Terus ada lagi dada berdegup kencang dan cepat lalu mudah berkeringat. Jadi nggak melakukan aktivitas tapi tiba-tiba keringat bercucuran gitu. Itu mungkin salah satu tanda gejala dari kardiomiopati sendiri. Nah, untuk makroangiopati sendiri yaitu adalah komplikasi diabetes mellitus yang mempunyai gambaran histopatologis berupa aterosklerosis. Nah, ini lebih ke tadi salah satunya juga ada yang di mikroangiopati yaitu jantung koroner, terus ada juga seperti stroke, seperti itu yang mengenai saraf gitu. Lalu bagaimana sih kalau udah DM bertahun-tahun untuk mencegah terjadinya komplikasi kronis ini? Ada beberapa yang perlu dilakukan untuk penderita DM, yaitu dengan minum obat secara rutin, terus kontrol rutin, terus menjaga kadar gula darah, terus makan makanan sehat, terutama sayur, kurangi lemak, kurangi gula, dan kurangi makanan asin. Lalu ada juga beraktivitas fisik secara teratur seperti bersepeda, terus jalan pagi
pagi gitu, lalu senam, ikuti senam kaki, senam diabetes, dan juga periksa secara teratur. Lalu jika terasa kesemutan atau merasa ada tanda-tanda gejala yang udah saya sebutkan tadi, bisa segera langsung dibawa ke dokter gitu sebelum terjadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan membahayakan. Takutnya nanti udah parah ternyata nggak tahu, disepelein, ternyata ada salah satu tadi dari komplikasi diabetes mellitus. Dari sini apakah ada pertanyaan, Bu? Mau bertanya. Iya, saya mau tanya. Saya kan sakit diabetes sudah 5 tahun ya. Nah, semisal saya amit-amit terkena komplikasi penyakit lain ini, apakah penyakitnya bisa turun ke anak saya kalau misalnya anak saya juga punya DM? Jadi kan katanya DM itu kan penyakit turunan ya. Nah, kalau misalnya emang nauzubillah anak saya itu sakit diabetes juga, apakah dia bisa punya komplikasi yang sama dengan saya? Seperti itu, Bu, pertanyaannya bagus sekali. Seperti yang kita ketahui, meskipun diabetes mellitus itu menurun, tapi dari diabetes mellitus sendiri itu bisa dicegah karena kan untuk menurunnya ke anak itu cuma 20% aja. Nah, untuk 80%nya itu bisa disebabkan karena pola hidupnya. Jadi kalau udah mengetahui dari ibunya itu ada DM, bisa dicegah dengan aktivitas gitu, dengan olahraga, dengan mengatur pola makan makanannya sehat, mengurangi gula, seperti itu. Tapi kalau udah mencegah gitu, tapi ternyata nauzubillahnya tetap kena diabetes dan ibunya itu ternyata terkena salah satu komplikasinya juga, itu juga sama, itu nggak ada kaitannya dengan bisa menurun apa enggak. Nah, anak itu bisa itu juga tadi kalau bisa mengontrol kadar gula darahnya, meskipun ia bisa terkena juga diabetes mellitus, itu tidak mungkin bisa menurun gitu loh. Jadi untuk yang resiko menurunnya itu dari DM-nya aja nanti, DM-nya aja. Jika nanti ibunya terkenanya nauzubillah itu neuropati gitu ya. Nah, itu kalau anaknya rajin senam kaki, terus pakai kaos kaki, terus pakai alas kaki di mana-mana gitu, ya kemungkinan nggak bakalan gitu. Bisa aja anaknya kalau pola hidupnya nggak sehat ke yang lainnya, kayak seperti dia terkena seumpama dia obesitas. Nah, itu kan tadi kalau retinopati itu bisa disebabkan salah satunya faktor resikonya yang obesitas karena penumpukan lemak pada mata. Nah, itu bisa aja ke komplikasi lainnya seperti itu. Jadi kalau untuk komplikasinya sendiri itu tergantung pada perilaku pasien DM itu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi tidak bisa menurun untuk komplikasinya sendiri. Terima kasih jawabannya. Ya, baik Bu, sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, saya ada untuk post test untuk mengevaluasi apakah pendidikan kesehatan ini, Ibu memahami pendidikan kesehatan ini. Baik Bu, Mbak, ini tesnya diisi setelah. Baik, sudah. Nah, untuk hasil evaluasinya, Ibu dan Mbak menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Ya udah lebih baik jawabnya daripada sebelum saya berikan penyuluhan tadi. Ibu dan Mbak bisa mengetahui
apa saja komplikasi pada diabetes mellitus, komplikasi kroniknya itu apa aja bisa menyebutkan, dan sudah bisa menyebutkan juga pencegahan-pencegahannya. Terima kasih. Apakah sebelum mengakhiri apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Tidak ada. Ya, baik, jika tidak ada, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.